Saudara-saudara, shalom. Sampai ketemu kembali dalam ibadah di rumah-rumah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh beribadah walaupun di rumah-rumah kami. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap kami. Kami berdoa Tuhan, berikan Roh Kudus menerangi pikiran kami, hati kami, supaya firman Tuhan masuk ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami minta juga berkat Tuhan, pengurapan Tuhan ke atas setiap yang mendengarkan berita firman ini. Juga urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, kita akan buka firman Tuhan di dalam di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 11. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada kepada Allah orang-orang itu. Otniel, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Shirataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishataim, lalu memerintah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara-saudaraku, tema kita pada hari ini adalah pahlawan Allah. Kalau kita lihat bahwa kita ini dipanggil untuk berperang dalam peperangan rohani kita yang sekarang ini. Melawan iblis, melawan dunia, melawan tabiat dosa, melawan daging. Itulah peperangan kita. Kita harus berjuang. Nah, Otniel itu arti namanya adalah Allah adalah kekuatanku, atau Allah telah menolongku.
Kalau kita baca kembali ayat 1 dan 2, bahwa Israel pada masa itu tidak tahu berperang. Saudara, saya bacakan ayat 1 dan 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni orang-orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Nah, saudaraku, Israel tidak tahu berperang. Tahukah saudara bahwa pada saat ini banyak anak-anak Tuhan juga tidak tahu berperang. Mereka tidak sadar bahwa mereka harusnya berperang. Berperang melawan iblis, berperang melawan dunia, berperang melawan daging, berperang melawan dosa. Nah, saudaraku, Allah ingin mendidik, kita baca tadi, dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi Allah ingin mendidik Israel untuk berperang. Allah juga mau mendidik kita supaya berperang. Kita harus dididik untuk menjadi berani berperang melawan musuh, bukan berdamai dengan musuh. Nah, musuh kita itu bukan darah dan daging. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Mazmur 144 ayat 1 dikatakan, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Tuhan mengajar kita untuk berperang, untuk bertempur. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Nah, saudaraku, ini keinginan Tuhan. Adalah Tuhan ingin mengajar kita untuk berperang. Nah, saudaraku, ada banyak orang Kristen yang betul-betul hidup di dalam daging. Karena mereka tidak berperang. Mereka tidak tahu berperang, kata firman Tuhan. Ada banyak orang yang hidup dalam dosa. Sudah ada di gereja, sudah aktif melayani. Tetapi hidup dalam dosa. Karena mereka tidak tahu berperang, kata firman Tuhan. Nah, kita berperang itu, kita melawan iblis. Kata firman Tuhan di dalam Efesus, bahwa kita melawan pemerintah-pemerintah iblis, penguasa-penguasa iblis, penghulu-penghulu di udara iblis, dan roh-roh jahat di udara si iblis. Kita juga melawan kubu pertahanan keangkuhan manusia dan menaklukkannya di bawah kaki Kristus. Saudaraku, kita juga berjuang supaya kita tidak dikuasai daging. Kita tidak dikuasai dosa. Nah, saudaraku, hanya orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya yang bisa berperang. Tetapi kalau bayi-bayi ini tidak bisa berperang. Sebab itu rindukanlah untuk menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Saudaraku, tanda orang dewasa rohani adalah mematikan daging. Bahwa dia berjuang untuk mematikan daging. Sama seperti Rasul Paulus berkata bahwa aku telah tersalib bersama Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, kalau kita diajar Tuhan berperang, apa kata firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 4, kita nggak usah baca. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, kadang-kadang kita banyak memusingkan diri dengan kebutuhan kita, dengan penghidupan kita, bahkan kita mau ini, mau itu, tapi kita kurang fokus kepada firman Tuhan.
Nah, saudaraku, sebab itu jadilah dewasa rohani. Rindukanlah untuk menjadi dewasa rohani, menjadi prajurit-prajuritnya Allah. Nah, kita lihat lagi di dalam Hakim-Hakim ini, di dalam ayat 3 dan 4. Yang tinggal, Tuhan izinkan mereka tinggal bangsa-bangsa lain, yaitu orang-orang Filistin, orang-orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia Tuhan mencobai orang Israel dengan perantaran mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaran Musa. Saudaraku, Tuhan izinkan orang-orang Kanaan, orang Sidon, dan lain-lain ada di tengah-tengah Israel untuk mencoba mereka. Apakah mereka setia kepada Tuhan? Apakah mereka melakukan firman Tuhan? Saudaraku, Tuhan ingin mengajar. Sebab itu Tuhan ingin melatih kita, sebab itu Tuhan izinkan ada banyak hal-hal yang kita alami dalam hidup ini. Kita bisa mengalami persoalan-persoalan. Saudaraku, mengapa? Mengapa Tuhan ingin melatih kita? Karena Tuhan adalah pahlawan perang. Kita nggak usah baca, saya akan sebutkan ayatnya. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Tuhan itu pahlawan perang. Saudara tahu nama Tuhan adalah El Gibor, pahlawan perang. Tuhan pahlawan perang. Sebab itu waktu Daud berperang, semua strategi peperangan itu dari Tuhan, bukan dari Daud. Karena Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan rindu untuk melatih kita untuk berperang. Nah, saudaraku, kita maju lagi di dalam ayat 5 sampai ayat 8. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Nah, saudaraku, tadi kita baca bahwa Tuhan izinkan untuk mencobai apakah setia pada Tuhan, apakah mengikuti firman Tuhan. Ternyata mereka tidak taat. Mereka mengawinkan dengan bangsa-bangsa lain, bahkan mereka beribadah kepada Allah orang-orang itu. Saudaraku, hal itu menyakiti hati Tuhan. Kadang kita berpikir, oh iya itu mereka. Kalau kita saja di tempat mereka, kita tidak lakukan. Tahukah saudara bahwa apa yang kita lakukan sama? Saudaraku, kita hidup di dalam dunia ini di antara dosa. Kita akan lihat orang-orang berdosa. Kita akan lihat bagaimana dosa itu ada di dalam dunia ini. Dan orang-orang melakukannya. Kita melihat kenajisan. Kita melihat bagaimana daging menguasai, bahkan diri kita sendiri digoda oleh daging. Dan saudaraku, kita melihat sifat-sifat dunia ada di antara kita. Dan sebetulnya kita harus berjuang. Tetapi kita malah mengamalkannya. Kita sama seperti mereka. Hanya memang saat ini berbeda. Saat ini, ilah zaman ini itu bukan lagi menyembah patung. Tapi kalau ada, bertobat. Saudaraku, pada zaman ini ada banyak orang pergi ke dukun-dukun. Mencari kuasa-kuasa kegelapan. Ada banyak orang yang mencari kekayaan dengan cara-cara ilah-ilah yang lain, saudaraku, dengan cara-cara iblis. Tetapi kalau memang ada bertobat, tapi juga dari daging kita dosa dan
segala sifat-sifat dunia, kita harus lepas dari itu, berjuang. Nah, saudaraku, karena firman Tuhan berkata, kalau kita melakukannya, maka kita bersatu roh dengan dunia. Bersatu roh. Nah, saudaraku, contoh Salomo. Salomo itu pada permulaannya luar biasa. Pada waktu dia mendirikan bait Allah, dia mendirikan bait Allah, kemudian mentabiskan bait Allah, itu dengan korban yang begitu banyak. Allah menjawab, menurunkan api dari langit, turun dan membakar korban. Dan Allah memberkati dia. Dan Allah memberikan dia hikmat. Sampai saat ini, legenda-legenda, cerita-cerita tentang Salomo di dunia ini pun ada. Bagaimana hikmat dari Salomo. Tetapi saudaraku, pada akhirnya, saudara Salomo mempunyai istri yang sekian banyak. Dan dia punya gundik yang sekian banyak. Itu sebetulnya adalah karena politik. Karena negara-negara, bangsa-bangsa yang lain membawa upeti kepada dia dan juga membawa perempuan. Sehingga dia terikat kepada berhala-berhala daripada orang-orang itu. Saudaraku, saya baca sampai dia mempersembahkan, Salomo mempersembahkan korban. Dia membakar korban untuk dewa-dewa dari istri-istrinya. Saudaraku, dia menyimpang karena dia tidak bisa memisahkan diri. Kita lihat apa yang Tuhan inginkan dari kita. 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Saudaraku, pisahkanlah dirimu daripada mereka, katanya Tuhan. Itu pisahkan diri dari dosa, pisahkan diri dari daging, pisahkan diri dari sifat dunia. Saudaraku, karena kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi melawan semua hal-hal yang dikuasai oleh iblis, yang disetir oleh iblis. Nah, saudaraku, pisahkan diri ini. Kalau kita lihat kudus, Allah itu kudus, kita harus kudus. Saudaraku, kata aslinya adalah kados. Kita sering menyanyikannya, kados, kados, saudaraku. Tetapi kados itu terjemahan aslinya bukan kudus, bukan holy, tetapi separated away from. Separated away from. Itu kados. Dipisahkan dari. Saudaraku, jadi kita harus memisahkan diri kita dari daging, dari dosa, dari sifat dunia. Kita harus pisahkan. Dan itu yang Tuhan mau. Kita berjuang. Kita berperang untuk itu. Nah, Tuhan izinkan Israel dijajah oleh Raja Aram 8 tahun lamanya. Ini cara Tuhan mendidik. Saudaraku, karena Israel dikatakan tadi kita baca tidak tahu berperang. Israel bahkan meleburkan diri bersama-sama dengan bangsa-bangsa dan menyembah Allah mereka. Nah, saudaraku, ini cara Tuhan mendidik. Tuhan izinkan sesuatu terjadi dengan hidup kita. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 11. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya,
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah melakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudaraku, Allah izinkan sesuatu untuk mendidik kita, untuk mengajar kita. Bahkan istilah yang dipakai di dalam Hakim-Hakim adalah supaya Allah melatih kita untuk berperang. Nah saudaraku, kemudian kita lihat pada ayat 9, bangkit, Tuhan membangkitkan Otniel bin Kenas. Saudaraku, dia seorang yang beriman kuat, seorang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dia mau menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Bayangkan selama 8 tahun tidak ada satupun yang mau bangkit berperang. Tidak ada. Tetapi Otniel mau dipakai Tuhan. Tuhan yang mengajar dia untuk berperang. Tuhan membangkitkan dia menjadi pemimpin. Dan dia adalah seorang pahlawannya Allah. Saudaraku, coba kita lihat Yosua. Yosua pasal 15. Yosua pasal 15 ayat 13 sampai 17. Tetapi kepada Kaleb bin Yefun diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba adalah bapak Enak, itulah Hebron. Saudara ingat Enak, bangsa Enak yang tinggi besar. Dan Kaleb menghalau mereka dari sana. Ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Taimai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu adalah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Nah saudaraku, ini suku Enak itu orang-orang raksasa, orang-orang tinggi besar. Saudaraku, itu dikatakan bahwa itu adalah Nefilim, raksasa. Dan waktu 10 pengintai dikirim, itu mereka mengatakan bahwa mereka melihat kita seperti belalang. Saudaraku, ini orang-orang Enak. Dan apa yang terjadi? Otniel berperang melawan mereka dan memenangkan peperangan. Saudaraku, namanya saja Otniel adalah Allah adalah kekuatanku. Otniel, dia tahu bahwa kekuatannya adalah dari Allah, bukan kekuatan diri sendiri, bukan dari kemampuan diri, bukan dari kepintaran diri. Itu Otniel, dia Allah adalah kekuatanku. Allah adalah segala-galanya.
Saudara, di dalam Zakaria 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, harusnya kita mengatakan begini, bukan dengan keperkasaanku, bukan dengan kekuatanku, melainkan oleh Roh-Mu Tuhan, semuanya itu akan jadi. Bukan oleh keperkasaanku, bukan oleh kekuatanku, oleh Roh-Mu Tuhan, semua akan jadi. Nah, saudaraku, kita harus di hadapan Tuhan, hanya Tuhan kekuatan kita. Kita tidak mengandalkan kepintaran kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita, pengalaman-pengalaman kita. Kita tidak andalkan, tetapi mengandalkan Tuhan. Seperti Otniel. Nah, saudaraku, ayat 10 berkata, di dalam kembali Hakim-Hakim tadi, Hakim 3 ayat 10 berkata, bahwa Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Saudaraku, 8 tahun dijajah oleh Raja Aram ini. Tetapi Otniel bangkit dan mengalahkan. Saudaraku, yang lain-lain tidak ada. Padahal orang Israel itu semua adalah tentara. Saudaraku, dari pada waktu keluar dari Mesir, mereka semua tentara. Mereka semua prajurit. Mereka semua adalah berperang. Nah, saudaraku, Otniel bangkit dengan kekuatan daripada Allah. Saudara, Tuhan mau mengurapi kita untuk kita melakukan rencana Tuhan. Otniel waktu itu melakukan rencana Tuhan pada zamannya. Kita, Tuhan mau melakukan rencana Tuhan pada zaman ini, yaitu bahwa kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan menguasai Otniel. Nah, saudaraku, kalau kita lihat Otniel, dia itu seperti Daud itu seperti ini. Daud juga diurapi oleh Allah, oleh Roh Allah. Dan Daud, dia berani. Dia seorang pahlawan. Dia kejar singa, kejar beruang. Lalu dia menarik, dia tidak menarik domba dari mulut, tapi dia mengeluarkan domba itu. Berarti dia harus buka mulut singa. Dia akan buka mulut singa untuk mengeluarkan domba. Saudaraku, dia melawan Goliat. Padahal Goliat itu tingginya itu hampir 2 kali dia. Tapi dia lawan, berani, karena dia adalah pahlawan Allah. Sama, Otniel juga pahlawan Allah. Nah, saudaraku, sekarang kita ini, bagaimana, apakah rencana Tuhan dengan kita? Roh Kudus dicurahkan kepada kita, ada maksud Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku, Roh Tuhan ada, turun di atas kita, sebenarnya untuk kita menyampaikan berita sukacita kepada orang lain. Kabar baik kepada orang miskin, bahwa ada Yesus. Kita bawa Yesus kepada orang lain. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang buta melihat. Orang-orang buta rohani juga melihat.
Orang-orang yang tertindas, tertekan, depresi, dibebaskan. Saudaraku, ambil bagian dalam itu. Saudara dipenuhi Roh Kudus, biar ambil bagian di dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Yudea, sampai seluruh ujung bumi. Berarti Tuhan mau kita jadi saksi. Nah, itu bagian kita, saudaraku. Dan Otniel diangkat Tuhan. Saudaraku, saya ingin kita renungkan tentang pahlawan, menjadi pahlawan Allah. Allah adalah pahlawan perang. El Gibor. Saudaraku, dalam artinya, dalam bahasa Ibrani, El Gibor, Allah adalah pahlawan perang. Yang pertama, artinya berani. Yang kedua, pengorbanan diri. Yang ketiga, moral yang sangat terpuji. Waktu Yesus lahir, dinubuatkan oleh Yesaya. Saudaraku, kita tahu ayat itu, Yesaya 9 ayat 6. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lalu ada nama-namanya. Salah satu namanya adalah Allah yang perkasa. Sebenarnya bahasa aslinya adalah El Gibor. Allah, pahlawan perang. El Gibor, Allah, pahlawan perang. Itu nama Yesus. Saudaraku, berarti kalau kita pengikut Yesus, kita harus punya sifat pahlawan di dalam diri kita. Kalau kita ada di dalam persoalan, ingat Tuhan melatih kita untuk menjadi pahlawan, untuk menjadi prajurit, untuk berperang. Tuhan melatih kita. Kalau kita ada di dalam masalah yang sulit sekalipun, Allah izinkan supaya kita belajar di sana. Kalau kita dalam masalah-masalah, saudaraku, Allah ingin supaya kita bangkit sifat pahlawan Allah. Bangkit sifat berani. Bangkit sifat mau mengorbankan diri. Moral yang sangat terpuji. Atau gibor. Saudaraku, pada masa ini kita belajar. Kalau firman Tuhan berkata tadi, orang Israel tidak tahu berperang. Biar kita cek diri kita, apakah kita tidak tahu berperang? Apakah kita menjadi orang-orang yang tidak tahu berperang? Mari kita renungkan diri kita dan kita bertindak. Tuhan, saya mau menjadi bagian dari prajuritnya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun kami, supaya kami mau menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Karena Engkau Tuhan adalah pahlawan perang. Engkau adalah El Gibor. Kami mau Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami yang mungkin kami masih terlibat di dalam daging. Mungkin kami masih terlibat dalam dosa. Kami terlibat dalam keinginan-keinginan dunia, keinginan mata, keinginan dunia ini. Tuhan, ajar kami untuk berperang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami ini. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau memberkati semua dokter-dokter, perawat-perawat yang berdiri di garis depan untuk merawat orang-orang yang sakit coronavirus. Tuhan, berikan mereka daya tahan tubuh yang tinggi.
Lindungi mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Kau berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya mereka bisa mencari jalan untuk mengatasi coronavirus ini Tuhan. Biar bisa diatasi di dalam negara ini. Dan pada saat ini di dalam nama Yesus kami ikat semua coronavirus ini, kami usir dari bumi Indonesia. Dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang mungkin di PHK. Kami minta Tuhan, Engkau memberkati mereka dan memelihara mereka Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang income-nya menjadi sedikit. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan memelihara hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hanya serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya iman kami tidak gugur Tuhan. Supaya iman kami tidak mundur. Tetapi kami makin bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.